الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم أتسم لنا بالخير. اللهم يسر لنا حفظ كتابك والعمل به. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan pemohon rahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini ya, insyaallah kita sama-sama akan belajar bahasa Arab ya. Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah sampai surah Luqman ya, ayatnya berapa? 23. Oke. Sila yang buka Al-Qur'annya, surah Luqman ayat yang ke-23. Oke. Setelah membaca dan sila dan menyimak yang bisa baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. Sadaqallah. Wa dan ya, man sesiapa kafara telah kafir dia ya. Fala fa maka la jangan ya. Yahzunka dia menduka citakan ya, ataupun menyedihkan engkau ya. Kufruhu kekafirannya. Ilaina kepada kami, marji'uhum tempat kembali mereka, fanunabbi'uhum maka kami mengabarkan mereka bima amilu dengan apa yang telah mereka lakukan. Innallaha sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui bidzatis sudur dengan apa yang ada dalam hati, ada di dalamnya. Ataupun dengan siapa yang memiliki hati-hati ya. Oke, jadi maknanya ayat ini menjelaskan tentang keadaan ya, orang-orang yang tidak beriman di dunia ini ya. Kita sebagai orang beriman tentunya kadang-kadang kita bagi orang yang beriman kan tentunya kita paham ya, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Man siapa lam belum yahtamma dia peduli ya, perhatian bi amri dengan amri urusan ya, al muslimin orang-orang Islam falaysa maka bukan dia minhum dari mereka. Nah, jadi mana kita sebagai orang tentunya sayang ya, pada orang bukan sekali bukan orang Islam atau bukan Islam ya, kalau dia melakukan kesalahan, dia melakukan kezaliman, melakukan dosa ya. Nah, so kita nak dia taat pada Allah, ingat pada Allah ya. Jadi bila kita mengingatkan mereka, sebenarnya tiada lain yang mengingatkan diri kita sendiri ya, sebenarnya begitu. Cuma
Allah menyatakan di sini ya, ketika kita sudah peduli, kita sudah ambil berat mereka ya, maka kita sudah lepas tanggung jawab kita ya. Fa'in asauka, maka jika mereka telah melakukan durhaka kepada engkau, faqul inni bari'um mimma ta'malun, maka katakanlah aku ini telah lepas, bebas ya, daripada apa yang telah kamu lakukan. Jadi kita berkewajiban sebagai orang yang beriman, sebagai para pendakwah ya. Jadi tugas berdakwah ini ya, ingat ya, bukan hanya kepada para ulama saja, bukan hanya kepada para ustadz saja ya. Tetapi sebenarnya tugas dakwah ini kepada setiap muslimah. Dia berkewajiban mengingatkan saudara-saudaranya dengan apa saja cara ya. Kalau dia ada kemampuan ya, dengan lisan, dia dengan lisan ya. Dia dengan kekuasaan, dia dengan kekuasaan ya. Kalau dia tidak dengan kekuasaan, tapi dalam hati dia berdoa gitu ya. Jadi bila kita sudah mengingatkan begini ya, dengan cara-cara media massa ataupun dia ada kepakaran menulis misalnya kan, bila ada saja yang tidak ingat, maka janganlah kita merasa berduka cita, merasa bersedih hati, atau jangan berputus asa ya. Jadi Rasulullah diingatkan begitu ya. Dia tengok kan, kita ingat bagaimana sejarah ketika dulu umat sebelumnya ya. Tapi tentunya sebagai para nabi ya, sebagai nabi, sebagai pendakwah ya, yang menyampaikan risalah Allah, dia begitu sayang ya, begitu kasih kepada umatnya. Jadi kalau umatnya ada yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dimurkai Allah, menyimpang ya, melakukan kezaliman, dia kalau boleh jangan dia melakukan itu ya. Bahkan ketika sudah wafat pun ya, sudah meninggal pun, para nabi ini sebenarnya dia masih, kalau lah engkau tahu ya, engkau umat kau tahu apa yang aku alami ini, begitu nikmatnya Allah memberikan rahmat padaku dalam syurga Allah ya, tentunya kau akan mengikuti ajaranku. Ya. Jadi sampai seperti itu ya. Seperti kalau kita baca dalam surah Yasin ya, qila dukhulil jannah ya, masuklah kau dalam syurga Allah, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ya. Allah telah memberikan ampunan kepadaku dan aku dijadikan orang yang mulia ya. Padahal sebelumnya ini apa namanya, nabi ini didera ya, direjam ya, sampai mati. Sudah macam itu pun dia tak ada perasaan dalamnya. Kalaulah macam-macam, kalau engkau tahu apa yang aku alami ini, tapi tentunya kaumnya sudah, nabinya masih hidup saja, apa dia tak ikut ya, tak dengar, apalagi dah mati ya, sudah di alam yang lain kan, tentulah tak sampailah apa namanya, karena kita boleh berinteraksi ya, berkomunikasi ketika masih hidup ya, dengan ibu bapa kita, dengan orang guru-guru kita, dengan kawan-kawan kita ya. Jadi kalau sudah wafat tak ada lagi komunikasi, tapi komunikasi batin aja lah ya, komunikasi batinnya dengan doa kita. Jadi sampai seperti itu ya. Sudah wafat pun para nabi ini begitu kasihnya mendoakan ya. Tapi tentunya orang yang zalim ini, dia akan tahu, kata Allah, nanti kata Allah, kami akan bagi kabar pada mereka, akan kami azab mereka dengan perbuatan mereka yang jahat, yang zalim ya. Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di akhirat, bima amil, dengan akibat perbuatan mereka ya. Karena sebenarnya kita sebenarnya apa saja yang kita lakukan ni di dunia ini ya, kita tak boleh ya, apa namanya, menipu Allah. Sebenarnya kita, bila kita melakukan kesilapan, kita menipu diri kita sendiri ya, menganiaya diri kita sendiri. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak sama sekali menzalimi manusia dengan sesuatu apapun. Kan tetapi manusia sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri ya. Jadi ada catatan-catatannya ya, di Lauhul Mahfuz ya, ada rakib dan atidnya ya, bukti ya, syahid semuanya ada saksi. Jadi maknanya Allah tahu ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, ada seorang yang pejuang, ada seorang yang pemurah ya, ada yang dermawan, kemudian ada yang guru
agama sekalipun ya. Jadi maknanya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam di hati kita. Ya? Jadi kalau kita berjuang, kita meninggalkan kalimat Allah ini, ya, jadi mesti niat kita mesti lurus, mesti betul karena Allah, ya. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita ataupun yang nampak. Ya, jadi ketika di hadapan orang, kita ikhlas. Tidak di hadapan orang pun kita juga ikhlas. Jadi makanya kita mengharap ridha Allah sahaja, ya. Bukan ingin mendapatkan puji-puji orang, ya. Ketika di hadapan orang kita baik-baik, kan. Tapi ketika kita berseorangan, misalnya kan kita waliyadzubillah, ya, mana kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Inilah sifat orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang yang munafik. Ya, mudah-mudahan kita juga jangan pula merasa wah saya ini orang yang bebas dari sifat munafiknya, tidak. Ya, kita maksudnya waspada. Ya. Benar-benar kita jangan termasuk orang yang munafik. Ya. Sebab bila kita merasa oh saya ini tidak termasuk orang yang munafik, belum tentu lagi. Sebab tanda-tanda orang yang munafik apa? Satu, apabila dia bercakap dia bohong. Apabila dia berjanji dia berdusta. Apabila berjanji dia mengingkari. Apabila diberikan amanah dia berkhianat. Kadang-kadang kita bercakap, kadang-kadang suka bohong-bohong kan. Pada kawan ke jirannya, ketika berjanji. Sekarang kita nanti jumpa ya dalam pukul 5 contohnya. Tiba-tiba datangnya pukul 6. Itu jadi mudah-mudahan ya kita tidak termasuk seperti itu ya. Jadi itulah. Jadi yang banyak melakukan Islam ini malah bukan orang Islam. Contohnya kalau dia berjumpa dengan seorang cikgu dia kan, nanti jumpa dengan saya pukul 7. Jadi ternyata pelajarnya nih, pun misalnya, Bapak Ustaz ke sana, pelajarnya datangnya pukul 7, 10 menit atau 5 menit. Pensyarahnya udah keluar. Tadi kamu datang tak? Iya saya datang, tapi saya datang pukul 7, 5 menit, 10 menit itu. Tadi kan janji dengan saya pukul 7 kan? Sampai seperti itu. Jadi kita umpama kalau kita naik flight ke naik train ke misalnya kan, coba kita terlambat 1 saat aja, 1 menit aja, kita udah tertinggal. Itu dia, seperti itu ya. Jadi maknanya kita mudah-mudahan ya, berusaha ya, semampu kita, tapi ada maknanya. Jadi yang banyak mengambil cara-cara Islam ini malah bukan orang Islam ya, dan kedisiplinannya, kebersihannya ya, contohnya begitu. Kita kembali kepada ayat ini. Kita berusaha semampu kita untuk jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Dan kita berkewajiban, penting tugas kita menyampaikan. Bila kita sudah menyampaikan, mereka tidak ikut juga, maka itu tanggung mereka sendiri di akhirat ya. Yang seperti mana bahkan kalau kita tengok sejarah sahabat Nabi Nuh ya, anaknya sendiri dan istrinya sendiri, dia sudah menyampaikan dakwah ya. Begitu pula Nabi Lut ya, istrinya ya. Seperti itu ya. Jadi yang penting kita bersabar insyaallah ya dalam kebaikan dan kebenaran insyaallah. Tapi kita kembali kepada ayat ke-23 dalam surah Luqman ini. Coba. Dan ya. Oke, harap ya. Man siapa ya? Man siapa? Oke. Jadi ada berapa kata nih? Wa man. Dua ya. Sama wa ni isim ke fi'il haraf wa? Haraf ya. Oke. Jadi waw ya, haraf permulaan. Oke. Jadi waw di sini ada banyak jenisnya. Ada waw permulaan, waw istinaf, ada waw ataf, waw penyambung ya. Ada waw apa lagi? Waw qasam, waw sumpah ya. Ya seringlah kita juga ada waw yang menunjukkan keadaan waw hal. Tapi di sini kita sebenarnya perlu melihat ayat sebelumnya. Adakah ia menunjukkan cerita baru ke ataupun menyambung cerita sebelumnya?
Jadi ayat sebelumnya kan ayat ke-22, dan siapa yang menyerahkan diri wajahnya, dirinya wajahnya kerana kepada Allah, dan dia berbuat baik, maka dia telah berpegang teguh dalam diri dia dengan tali yang kuat, kukuh, dan kepada Allah lah akibat urusan-urusan perkara-perkara. Dan siapa yang telah kafir dia, maka jangan menyedihkan, jangan dia menyedihkan engkau. Ini penyambung. Penyambung, ya. Jadi bukan cerita baru. Jadi wow atau ya. Oke. Kemudian man sesiapa, ya. Sesiapa. Oke, dia dalam diagram ada kan man. Ini isim ke fi'il harf? Isim. Isim. Siapa namanya? Sesiapa. Makna. Daripada makna dia. Maknanya nakirah tu. Nakirah. Nakirah maknanya isim yang tidak tertentu. Coba ada tak di sini? Man. Perkataan man. Ada dekat mana tu yang diagram yang warna? Si mausul. Tak ada itu. Coba. Jadi sebenarnya man di sini ada dua isim. Pertama isim mausul yang tengah-tengah tu man dengan ma kan, apa yang ni. Kemudian ada dalam isim istifham juga. Nampak tak? Dalam isim istifham, isim soalan, ya. Ada man juga di situ kan? Nampak tak? Itu man. Jadi kita cuba tengok di dalam kalimat ini, ayat ini, dia menunjukkan dia soalan ke atau menyambung. Menyambung, ya. Jadi bukan soalan. Jadi isim apa? Isim mausul. Okey, bagus, ya. Tapi di sini isim mausul, ya, dia tidak spesifik, ya. Tidak untuk laki-laki atau tidak perempuan. Maksudnya dia umum, ya. Jadi maknanya, dan jumlahnya pun boleh satu, boleh ramai, ya. Dia tengok ayat selepasnya. Oke, jadi ini tak perlu diuraikan, ya. Kemudian kafara, ya. Kafara telah kafir dia. Iya. Ini fi'il Apa namanya? Madhi, bagus, ya. Kafara telah kafir dia, ya. Fi'il madhi. Macam mana kau tahu di fi'il madhi? Ada telah, kemudian kita tahu di ujungnya apa? Baris atas. Kafara. Ya, atau fi'il madhi. Ya. Jantinanya apa? Jantinanya muzakkar, jumlah bilangannya mufrad. Kafar telah kafir dia, ya, seorang mufrad. Jantina yang keberapa? Dia. Nama yang ketiga. Oke, ketiga dia, ya. Yang baik, yang kita sebut. Apa namanya? Huwa kafara. Oke. Oke, fa, ya. Maka isim ke fi'il harf ni? harap. Harf, ya. Harf apa namanya? Jadi fa di sini juga hampir sama dengan waw. Atau juga kan? Ya. Sambung cerita kan? Oke, jadi kalau fa satu ada namanya fa penyambung atau fa atol. Kemudian ada yang memulakan cerita baru, istinaf, lebih kurang. Kemudian ada lagi yang namanya fa yang mengikat. Kalau fa mengikat namanya rabithah. Kalau kita tengok dalam diagram ini, di sini ada fa top, kemudian fa istinaf, ya, fa, kemudian fa nasab. Nasab itu sebenarnya baris atas, ya, fa. Tapi fa rabithah mungkin belum dimasukkan sini, ya. Di sini belum dimasukkan ini, atau kita buat ini. Fa rabithahnya fa pengikat. Oke, jadi sekarang kalau kita fahami di sini coba, dan sesiapa yang telah kafir dia, maka jangan dia menduka citakan engkau kekafirannya. Adakah dia permulaan cerita? Bukan. Adakah dia menyambung cerita? Bukan juga. Jadi maknanya apa? Yang sesuai itu apa? Pengikat. Rabithah, betul, ya. Rabithah, ya. Kalau Pak nasab pun tak boleh, ya. Kalau nasab kan baris atas kan, kita tengok zunka itu baris mati kan. Jadi fa bukan
biasanya yang isim selepas dia macam mana ya? kita tengok selepasnya. Jadi ataupun sebelumnya kita fahami E-nya menunjukkan fa pengikat. Ya, oke. Jadi fa pengikat apa? Fa robito. Maksud la, oke lah. La jangan. Jangan ya. Jangan ni Isim ke fil harf. haruf nahi. Bagus ya. Apa mana nahi? Jangan. Jangan ya, haraf jangan ya nahi. Jadi kalau jangan nih, kalau kita ingat orang India tuh nehi ya, nehi ya. Cuma maknanya lain kalau nehi itu maknanya tidak. Tidak. Cuma senang aja nak ingat kalau orang India kan nehi itu ada nande. Nehi itu. Jadi ada di sini. Maksudnya apa? Bila ada nehi nih, nahi nih, di situ selepasnya berbaris mati. Dia membaris matikan. Dia menjazamkan. Kan oleh itu di situ kita tahu kan yahzunka, ya kan yahzun, barisnya matikan. Itu dia. Untuk kita ingat aja lah. Jadi kalau ada nehi ini, mana ada nandu gitu. Nehi India kan nehi. Tapi tentunya maksud nehi orang India itu dengan orang dengan Arab berbeza. Kalau Arab nahi itu maknanya larangan tegah. Jangan ya. Oke. Kemudian lah jadi harap apa? Harap nahi. Jadi satu harap nahi, sebenarnya ada lagi satu harapan lagi. Kita tengok dalam diagram ada juga ya. Satu harap nahi, satu lagi harap apa? Nafi. Dia kalau udah harap nahi, dia tak boleh harap nafi. Jadi kalau nafi itu mana tidak? Kalau nahi jangan. Sama tak? Tidak dengan jangan. Berbeza ya. Jadi kalau nafi itu tidak aja. Misalnya saya tidak makan. Atau engkau tidak makan. Awak tidak makan ya. Sekarang jangan engkau makan. Lain kan berbeza kan? Tegah. Larang. Jadi kalau yang nahi ini, yang nahi ini, tadi saya cakapkan ada nande. Nande itu mana baris mati. Di situ oleh itu kita tengok di sebelah kiri itu, ujung itu, yang tengah-tengah itu harap atau harap dalam diagram warna pink. Haruf nasab. Haruf jazam. Harap jazam. Apa mana harap jazam? Baris mati. Iya, pembaris mati. Kita tengok kan? Jadi apa harap jazamnya? Pembaris mati apa? Pembaris mati fi'il. Bukan isim, fi'il. Pembaris mati fi'il mudhari' selepasnya. Pembaris mati fi'il mudhari' selepasnya. Tadi yang nahi itu baris mati apa Ustaz? Isim ke Fi'il. Fi'il juga. Dia memang biasanya yang membaris matikan fi'il saja. Dia membaris matikan, membaris ataskan fi'il. Dia biasa kalau yang ada juga yang membaris ataskan isim ya, macam haraf ya. Macam inna ya. Tapi di sini kalau jazam dia hanya baris matikan fi'il saja. Macam tadi kan yahzunka. Fala yahzunka ni fi'il ya. Jadi harap jazam ni yang kita tengok di sini antaranya ni lah. Lam maknanya apa? Belum. Lama belum lagi atau belum pernah lagi ya. Oke. Kemudian li sebenarnya untuk. Kemudian la jangan ya. Ini semuanya adalah harap jazam ya. Sebenarnya ada lagi di sini yang harap jazam ya sebenarnya. Contohnya man. Tapi tadi bisa sini. Mana macam tadi ya siapa? Iya. Jadi ada tulisannya sama, sebutannya sama, cuma fungsinya berbeza. Macam lah tadi lah. Lah kan boleh bermaksud tidak, boleh bermaksud jangan. Sama juga man tadi. Man tuh kita tengoklah. Ini menunjukkan apa nih? Penyambung ke ataupun isim mausul ke atau isim tanya atau istifham ataupun juga boleh bermaksud harap jazam harap jazam ya.
Jadi macam yang di sini nih, ayat sebelumnya itu yang ayat ke-22 kan, wa may yuslim, nampak kan ayat yang ke-22, wa may yuslim wajhahu, ya kan. Yuslim itu barisnya apa tuh? Baris mati kan. Jadi man di situ juga dia juga haraf jazam, juga haraf jazam juga ya. Di sini la, di sini haraf jazamnya la ya. Oke, ya. Kalau kita buka dalam diagram sebenarnya ada ya. Jadi ada sorry, dalam buku. Ada film boleh. Buka surat 131. Coba tak? Dia fi'il ya, fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Dia ada yang berbaris depan. Fi'il mudhari biasanya berbaris apa? Berbaris depan. Apa kalau berbaris depan namanya al-mudhari al-marfu'. Baris depan marfu' ya. Biasa kalau fi'il mudhari marfu' kan, baris depan macam tadi kan. Asalnya yuslimu. Asalnya yuslimu. Jadi di sini bila ada man, ada harap jazam, jadi wa may yuslim, gitu. Dia juga boleh berbaris atas mansub. Nanti kita jumpa harap yang baris atas macam tadi. Sekarang kita tak jumpa lagi ya. Contohnya kalau dalam diagram ini, kalau harap nasab an, an yuslima, an yuslima, jadi harap pembaris atas ya, namanya kalau pembaris atas apa? Nasab. Jadi kalau ada harap nasab, maka fi'il mudhari'nya berbaris apa? Berbaris atas ya, atau mudhari' mansub ya. Nanti kalau ada harap jazam ya, ada harap jazam, maka mudhari'nya berbaris mati. Jadi kalau Arabnya baris mati itu Pak, mudhari' al-majzum ya, fi'il mudhari' al-majzum ya. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa dia berbaris mati? Jadi kenapa dia baris mati atau kenapa dia majzum? Jadi kalau dalam Arabnya karena idza sabaqahu harf jazm. Maksudnya apa? Idza itu apabila sebelumnya ya, atau didahulukan sebelumnya haraf pembaris mati, haraf jazam. Jadi haraf jazam di sini ada banyak ya sebenarnya. Tadi yang di dalam diagram ini hanya disebutkan 4 saja. Sebenarnya ada lagi yang lain ya. Kalau kita tengok di sini haraf jazam tuh yang membaris matikan satu fi'il. Jadi yang kita tengok di dalam diagram ini dia membaris matikan satu fi'il saja. Contohnya apa? Lam. Lam tuh maknanya belum kan? Lama belum lagi. Belum lagi. Kemudian li di sini untuk ya. Tapi sebenarnya di sini kalau dalam keterangannya li di sini maksudnya lamul amri. Apa dia? Lamul amri. Apa maksud lamul amri? Lam asuru. Contohnya liyuslim contohnya kan. Supaya dia masuk Islam ataupun supaya dia menyerahkan diri. Jadi ada li itu haraf jazam, maka fi'il mudhari'nya baris apa? Baris mati atau bahasanya majzum. Kemudian ada la an-nahiyah. La an-nahiyah itu la nahi. Ya, macam tadi yang kita jumpa tadi kan? La yahzunka. Apa dia? La yahzunka, jangan dia mendukacitakan engkau ya, ataupun jangan dia menyedihkan engkau. Jadi ada la nahi nih. Ingat apa? Nahi itu orang India apa? Nehi kan?
Nah, ada nandenya gitu lah ya. Jadi maksudnya selepas nah ini maksudnya fi'il mudhari'nya berbaris apa? Berbaris mati. Ya, kalau itu yahzun tuh nunnya asalnya yahzunu. Ya, asalnya yahzunu, tapi ada la di sini maka yahzunka. Ya. Nah, jadi baris berbaris mati. Nah, kemudian ada juga fi'il Arab yang membaris matikan dua fi'il. Ya. Membaris matikan ataupun menjazamkan ya. Nah, jadi kalau dalam Arabnya tujzimu atau tajzimu. Tajzimu maksudnya membaris matikan ya. Tajzimu membaris matikan ya. Dua fi'il lain namanya dua fi'il. Jadi kalau di sini yang disebutkan in. Bukan an ya, soalnya dibetulkan. Bukan ini, bukan an, in. Ya, in jika engkau belajar ya, jika engkau belajar engkau faham, ataupun jika engkau belajar engkau berjaya. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arabnya jadi ada in ya, in takro. Asalnya takroba takrou ya, asalnya takrou, jadi ada in membaris matikan ya, harap jaza maka in takro. Kemudian engkau faham, tafhamu asalnya kan. Jadi karena ada harap jaza maka tafham. Ya, jadi membaris matikan berapa harap jaza nih? Membaris matikan dua fi'il. Pertama takro itu fi'il satu yang pertama, yang keduanya adalah tafham. Ya, sama juga di sini. Selepasnya itu man. Man manusia siapa? Dia juga membaris matikan berapa? Dua fi'il. Contoh siapa yang membaca dia faham. Man yaqra yafham. Begitu ya. Jadi membaris matikan berapa? Dua fi'il. Kemudian ma. Ini sama juga ma maknanya tidak ya. Tidak ya. Kemudian mahma ini mana? Walau bagaimanapun. Mata bila ya. Bila engkau baca engkau faham. Mata takro tafham. Gitu. Ayyana sama juga mata mesin bila ya. Kemudian aina maksudnya apa? Di mana? Aina tas'al, contohnya di mana kau bertanya, engkau selamat. Di mana kau bertanya engkau selamat. Kalau kita bertanya kan sesat kan kalian. Kalau bertanya selamat lah. Aina tas'al taslam. Jika kau bertanya kau selamat lah. Jadi ada memberikan petunjuk ya, menunjukkan engkau ya. Kemudian ainama ini sama juga ya. Ainama dimanapun. Ana bagaimana? Haitsuma dimanapun. Dimanapun ya, dia dekat-dekat ya. Kaifama maknanya bagaimanapun ya. Sebenarnya kalau kita tengok dalam diagram ini pun ada sebenarnya ya. Jadi ana dia sama sebelahnya dengan apa? Dengan kaifa, bagaimana? Dengan diagram istifham ya. Kemudian ayu maknanya apa? Apa? Oke. Di sini dia. Jadi kalau seandainya kita berjumpa dengan fi'il yang normal, ya, yang biasa, macam tadi kan, yuslimu contohnya kan, ya, macam atau yahzunu kan, itu normal, tak ada apa-apa yang ini kan, asalnya baris depan kan, maka bila ada haraf jazam nih, hanya berubah baris mati dia, jadi yahzun, gitu. Jadi kita tengok dalam keterangan di bawahnya itu ya, alamatul jazmi. Jadi tanda-tanda baris mati. Ya, kemudian yang kedua,
dengan dibuangnya haraf cacat al-illah. Hadfi maknanya dibuang. Hadfi dengan dibuang haraf cacat. Kalau seandainya dia ada haraf ilahnya. Idza kana mutal akhir. Jadi contohnya apa? Kalau seandainya dia haraf cacatnya huruf alif. Contohnya ardo. Asalnya apa? Ardo. Jadi ardo ini asalnya ada huruf ya di ujungnya. Tapi ya di sini maksudnya alif kecil lah. Alif atau alif ya. Jadi kalau dia jumpa dengan haraf jazam nih, apa yang berlaku? Haraf cacatnya dibuang. Ya, jadi asalnya ardo, jadi lam ardo. Aku tidak ridho. Kemudian dia haraf ilahnya yang ada huruf waw. Contohnya ad'u maksudnya apa? Aku menyeru atau aku memanggil. Ya. Jadi haraf jazam nih, maka wawnya dibuang atau ditiadakan. Jadi lam ad'u gitu. Kemudian ada juga yang di ujungnya ada huruf ya. Asalnya a'si, apa dia? A'si. Jadi ada huruf apa tuh di ujungnya? Ada huruf ya. Jadi ada haraf jazam lam a'si. Jadi lam a'si. Jadi dibuang. Kemudian juga yang ketiga. Jadi dibuang huruf nunnya. Dibuang huruf nunnya kalau seandainya dia dua orang contohnya, ataupun ramai. Jadi kalau dua orang tuh ada apa? Alif dengan nun kan? Contohnya apa? Yuslim kan? Yuslim. Satu orang yuslimu kan? Kalau dua orang yuslimani kan? Jadi ada haraf jazam nih. Waman nunnya dibuang. Jadi waman yuslima gitu. Waman yuslima. Itu kalau dia ada huruf nunnya. Itu oleh itu sini nun. Kemudian kalau yang normalnya kan yuslim kan, yuslimu kan. Jadi itu satu. Ini kalau dua orang yuslimani. Jadi maknanya kalau yuslimu ada man, ini waman yuslim. Jadi kalau yuslimani maka dibuang huruf nunnya yuslima. Kalau ramai orang-orang yang Islam, yuslimuna kan. Mereka orang-orang yang menyerahkan diri. Kalau satu orang Islam yuslimu, dia menyerahkan diri yuslimu. Kalau dua orang apa? Yuslimani. Kalau ramai mereka menyerahkan diri yuslimuna, ya kan? Yuslimuna. Jadi satu orang Islam muslim kan, dua orang muslimani. Ramai muslimuna kan. Jadi kalau yuslimuna ini kan ada huruf nunnya kan. Jadi kalau kita letakkan harf jazam man contohnya, waman apa yang dibuang di situ? Huruf nunnya dibuang. Jadi waman yuslimu. Gitu. Jadi kalau huruf nun yang dua orang itu kan yuslimani kan memang sudah ada alif kan. Jadi tinggal dibuang aja nunnya. Jadi yuslima, waman yuslima. Contoh begini kan. Ini terbuka bisa dapat. Terbuka. Lupa tutup. Habis. Yuslimu kan ya. Ini satu. Dua yuslimani. Ini satu orang, ini dua orang ya. Yuslimani. Yuslimuna. Jadi kalau ada man, kita letakkan man di sini. Man. Jadi apa? Satu orang. Man yuslim. Gitu. Harap jazam sama. Kita letakkan
Apalagi la ke misalnya kan, lam ke, apa lagi? Hurufnya kan apa aja tadi dalam Laisa. diagram itu. Dalam diagram kita tengok apa? Kalau huruf harap nasab, huruf jazam. Li ya, li ya. Ini di sini maksudnya lam suruh ya. Lam amri ya. Ini harap apa namanya harap pembaris berarti harap harfu jazam ya, harfu jazam. Harfu jazmin ya. Pembaris mati. Jadi kalau misalnya ada man di sini kan, ya, maka yuslim. Kalau dua orang, Musliman. man, Man. yuslima. Jadi nunnya dibuang, dibuang, ya. Nunnya dibuang. Kalau ada man di sini, ya. Kemudian. Tapi di sini sudah ada alif kan, dikekalkan. Ya. Kalau di sini yuslimuna, man yuslimu, ya. Apa yang ditambahkan di sini? Alif. Berapa di sini? Memang tak ada alif kan? Letakkan alif. Ma yuslimu. Sama juga di sini. Lam yuslim, lam yuslima, lam yuslimu. Mereka belum menyerahkan diri, sama, ya. Oke. Itu ya. Jadi maknanya dibuang huruf nunnya. Itu dia tentang haraf jazam ya. Oke. Terus sambung Kak. Jadi la itu harap apa? Harap nahi, juga harap lagi harap jazam. Ya. Lepas itu yahzun. Namanya apa yahzun? Dia menduga-ciptakan. Atau dia menyedihkan bagi banyak. Dia menyedihkan. Kang ya. Oke, ada berapa kata untuk yahzun ka? Dua. Betul? Pertama yahzun. Yahzun tuh isim ke fi'il ke harf. Yahzun. Fi'il apa namanya? Start dengan domain. Jadi fi'il apa? Kalau yang start dengan domain. Fi'il mudhari ya. Kalau fi'il mudhari belakang dengan dhamir atau ganti nama. Cuma kita tengok di ujungnya kalau fi'il mudhari barisnya apa? Baris depan. Ini barisnya apa? Mati. Kenapa dia baris mati? Kita Sebab tadi. itu dia. Ada. Ada connectionnya ya, ada hubung kait. Sebelumnya itu ada harap jazam. Jadi harap jazam ini kerjanya apa tadi? Membaris matikan ataupun menjazamkan apa dia? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari selepasnya. Oke, jantananya apa? Yahzun. Muzakkar. Jumlah bilangannya? Mufrad. Ganti nama yang keberapa? Nama yang ketiga. Apa namanya? Huwa. Oke. Terus coba Kak. Lepas yahzun. Kak. Yahzun